Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindentari Fitriati dari Ilmu Administrasi Publik kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Word, PowerPoint, dan juga Excel. Nah, mungkin seperti yang kita tahu bahwa di perkuliahan pasti akan menggunakan ketiga aplikasi ini, terutama Microsoft Word dan juga PowerPoint. Microsoft Word biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas seperti membuat makalah, jurnal, dan juga tugas lainnya. Terus kalau Microsoft PowerPoint biasanya digunakan untuk membuat presentasi gitu ya, kalau misalkan ada tugas kelompok ataupun tugas mandiri. Nah, kalau misalkan Microsoft Excel sendiri, saya sebenarnya baru belajar Microsoft Excel ini dari mata kuliah aplikasi komputer ini, dan juga ada aplikasi akuntansi, karena di mata kuliah akuntansi itu biasanya menggunakan perhitungan dan Microsoft Excel ini sangat membantu, kayak gitu. Nah, terus kenapa kalimatnya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint ini berwarna biru dan juga bergaris bawah? Karena saya menggunakan hyperlink di PowerPoint-nya, namun ternyata di Zoom ini tidak bisa. Jadi, tidak berjalan baik, tidak mensupport mungkin Zoom-nya, jadi hyperlink-nya tidak bisa digunakan. Dan juga, ada emoticon rumah ini, biasanya kalau misalkan mengklik ini, akan langsung ke hyperlink atau, menuju ke ini, balik lagi ke slide ini. Sebenarnya saya menggunakan, emoticon rumah ini di tiap slide-nya agar memudahkan tadinya. Namun ternyata di Zoom-nya tidak mensupport, jadi tidak bisa digunakan, kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja, yang pertama ada Microsoft Word. Nah, jadi Microsoft Word ini banyak sekali versinya, kayak Microsoft Word 2006, Microsoft Word 2007, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2007. Jadi Microsoft Word 2007 ini merupakan salah satu aplikasi yang disediakan dalam Microsoft Office. Seperti yang kita tahu, Microsoft Office ini memiliki aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga ada Microsoft Access. Nah, Microsoft ini memiliki cukup banyak versi seperti yang saya tadi bilang, contohnya Microsoft Word 2007. Selanjutnya, mohon maaf ini agak sedikit ketutupan kalimatnya, namun sama kayak ini kok kalimatnya. Selanjutnya, dalam Microsoft Word juga ada trik. Nah, salah satunya itu cara membuat daftar isi otomatis. Nah, ini tuh sangat memudahkan dalam hal pembuatan daftar isi dalam makalah ataupun lainnya. Nah, biasanya kalau misalkan membuat daftar isi, sebelum saya mengetahui ini, saya biasanya manual, kayak mengetik sendiri, misalkan halaman judul, titik-titiknya itu saya manual, namun ternyata ada triknya dalam Word, cara membuat daftar isi otomatis. Nah, langsung aja kayak kalian buka Word-nya, terus pergi ke reference, nanti di reference itu ada tabel kayak gini, di atas ini, terus kalian pilih table of content. Terus nanti bakal muncul kayak di pinggir ini, kayak di atas ini nih, yang ini. Nah, itu. Namun nanti masih blank, masih belum ada kayak halaman judul, daftar isi, bab 1 penilaiannya, masih blank. Nah, gimana cara memunculkannya? Nah, caranya kalian balik lagi ke home-nya dulu, ke makalah kalian, terus kalian blok dulu si judulnya, misalkan daftar isinya itu diblok dulu si judulnya, terus kalian balik lagi ke reference. Nah, dari reference kalian klik add text. Nah, di dalam add text ini nanti ada pilihannya, ada heading 1, heading 2, dan juga heading 3. Nah, pilih heading 1. Daftar isi pilih heading 1. Nah, terus kalian sesuaikan, atur style dan juga font-nya. Nah, terus kalau misalkan heading 2 dan juga heading 3 itu digunakan untuk, misalkan heading 2 itu digunakan pada bab 1 pendahuluan. Nah, itu biasanya digunakan enggak deh, salah. Kalau misalkan bab 1 pendahuluan itu masuk ke heading 1. Nah, kalau misalkan heading 2-nya itu misalkan ada 1.2. Nah, itu masuknya ke heading 2. Kalau heading 3 itu misalkan 1.1.1, misalkan kayak gitu.
Nah, terus kalian tinggal update teks yang ada di pojok itu, update teks yang belah sono itu, klik aja, nanti bakal otomatis keluar halaman-halaman yang kayak gitu, langsung otomatis. Nah, gitu. Terus selanjutnya membuat mailing. Nah, mailing ini digunakan kalau misalkan kita akan mengirim surat kepada banyak penerima. Jadi kita nggak akan manual satu-satu mengetik nama-nama dan juga misalkan alamat dari si penerima itu. Nah, ini tuh tugasnya mailing gitu. Jadi di Word ini ada cara mudahnya, ada triknya. Nah, kalian tinggal buka aja mailingnya. Enggak. Yang pertama itu kalian bikin dulu sebuah dokumen. Kalau ini saya menggunakan Excel. Jadi ada kayak kita bikin dulu kayak tabelnya gitu. Kalau ini saya contohnya ada nama dan juga NIM. Ini untuk mahasiswa baru, untuk surat mahasiswa baru. Nah, terus kalian jangan lupa save. Terus kalian pergi ke Word, terus buka mailings. Nah, dari mailing itu pilih select recipient dulu. Pilih select recipient yang ada di atas sini. Select recipient, terus pilih dokumen yang tadi kita save, yang Excel itu, pilih dulu. Selanjutnya, klik insert merge file, terus di insert merge file-nya itu ada nama dan juga NIM, sesuai dengan tabel yang tadi kita save, yang di Excel, nama dan juga NIM. Nah, terus kalian klik dulu di suratnya itu. Nah, ini misalkan. Klik dulu ini, yang nama dan juga NIM-nya, klik dulu. Setelah diklik, sesuaikan ya dengan nama yang ada di insert merge file-nya. Terus kalian pilih review result yang di atas ini. Review result, klik itu. Nah, selanjutnya bakal keluar deh, ada nama ini. Nama dan juga NIM-nya bakal keluar. Nah, kalau misalkan kalian mau ngecek satu-satu nama lain, kalian tinggal pilih aja. Pilih ini nih. Ini. Klik ini aja. Klik ini. Satu-satu. Untuk cara nge-save-nya pun, kalian tinggal save aja. Misalkan yang nama ini save dulu. Nah, terus nama pilih yang tadi yang next itu, terus save lagi kayak gitu. Jadi untuk nge-save-nya itu masih manual. Kayak gitu. Terus selanjutnya mencari dan mengganti kalimat. Cara mencari kalimat biasanya kan kalau misalkan kita kesusahan bakal meminta bantuan teman dengan cara meminta isi atau jawaban yang teman kita buat. Tapi saya tidak pernah seperti itu ya. Terus kalian caranya tinggal buka filenya itu, terus di home itu ada yang namanya find. Nah, terus kalian klik find aja, itu ada gambarnya, contoh gambarnya find. Tinggal klik aja, terus kalian ketik kalimat apa yang bakal kalian ganti, apa yang bakal kalian cari, kayak gitu. Terus klik enter, dan di sini contohnya ada fiction, ada 25 result, kayak gitu. Nah, selanjutnya cara mengganti kalimat. Sebenarnya masih sama caranya, yaitu dengan cara kita mencari dulu si kalimat apa yang bakal kita ganti. Nah, ini contohnya ada keterangan. Enggak. Abis dari find itu kalian klik replace dulu, terus dari klik replace itu nanti bakal keluar ini. Navigasi ini. Terus kalian ketik deh replace with apa. Replace with ini ubah dengan kalimat yang kalian pengen ubah. Misalkan keterangan diganti dengan keterangan diganti dengan temukan misalkan. Nah, nanti kalian pilih replace all, klik replace all, terus jadi semuanya keganti deh dari keterangan menjadi temukan, kayak gitu. Untuk mengeceknya kalian bisa dicek di find juga, sama halnya kayak mencari tadi, seperti itu. Terus selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Nah, Microsoft Excel ini biasanya digunakan untuk mengolah data, kayak misalkan mengolah angka-angka, mengolah uang, nominal uang, dan juga biasanya digunakan oleh akuntansi biasanya.
Dan di Microsoft Excel ini tuh ada fungsi-fungsi, kayak fungsi-fungsinya itu tuh kayak rumus-rumus gitu. Nah, terus pembuatan laporan keuangan atau general ledger-nya memerlukan banyak perhitungan, manajemen data, dan menimbulkan grafik atau pivot table, atau penggunaan fungsi-fungsi matematis. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang pertama ada fungsi logika atau rumus logika mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya ini digunakan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada fungsi if. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris sendiri, if itu diartikan sebagai jika. Jadi, biasanya ini tuh dibacanya jika kondisi nilai jika benar berapa, jika salah berapa. Nah, kalau misalkan contohnya seperti yang kalian lihat, if atau jika ini A5 itu tabel di Excel-nya, kurang dari 17, maka itu anak-anak atau dewasa mungkin ya. Kalau misalkan lebih dari 30, maka panas. Kalau jika A5 atau tabel tadi itu kurang dari 0, maka hangat atau dingin, kayak gitu. Terus ada fungsi string. Fungsi string ini berfungsi untuk mengubah isi teks numerik menjadi sebuah bilangan. Selanjutnya ada fungsi tabel. Nah, fungsi tabel ini biasanya fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau VLOOKUP dan horizontal atau HLOOKUP. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti itu. Terus ada fungsi average, fungsi sum, fungsi max, fungsi min. Fungsi sum ini kalau nggak salah itu kayak untuk menambah gitu. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan Microsoft Office atau bisa disebut juga Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantorannya, kayak Microsoft Word, Excel, dan juga Access, dan Microsoft Office. Terus juga PowerPoint dijalankan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan aplikasi operasi Apple Mac OS kayak gitu. Jadi aplikasi Microsoft Office juga ada tersedia di Apple MacBook kayak gitu. Nah, dalam Microsoft PowerPoint juga ada yang namanya cara membuat grafik. Jadi grafik ini itu memudahkan kita untuk kayak menuliskan poin-poinnya aja. Karena seperti yang kita tahu, PowerPoint itu kan kayak menuliskan poin-poinnya aja, kayak gitu. Nah, caranya kalian buka PowerPoint-nya, langsung ke insert, terus ada Smart Art. Smart Art itu biasanya banyak banget bentuk-bentuk yang sesuai yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan bentuk ini contohnya, yang biru ini. Nah, terus kalian klik aja, terus nanti ada kayak masih kosong gitu, terus kalian sesuaikan aja kalimat apa yang kalian butuhkan, dan warna-warninya ini juga bisa kalian ubah di formatnya kayak gitu, sesuai dengan yang kalian inginkan. Terus yang itu ada juga cara membuat 2 konten dalam 1 slide. 2 konten di sini maksudnya kayak 2 kalimat gitu, contohnya kayak gini. Nah, seperti ini contohnya, jadi 2 gitu. Nah, caranya kita buka insert lagi dan tapi bukan ke Smart Art, ke new slide yang dibuletin merah itu, klik itu dan pilih to content. To content itu yang 2 gitu, ada kotak 2, jadi bukan pilih yang 1 yang bisa kita pakai, tapi pilih yang 2 itu. Nah, terus kalian tinggal, isi ketik kalimatnya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, masih banyak kalimat yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.